Manager Liu. Kau buta? Tahu harga vas ini? Mau mati? Bukan aku, Manager Liu. Kau Salira yang nyentuh dan ngehancurin vas ini. Berani-beraninya kau fitnah aku. Telepon keluargamu suruh bawa uang sekarang. Kalau enggak, kakimu kupecahkan. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh kakak. Xiaopeng, kabar. Ini urusanku, bukan urusanmu. Kakak jangan takut. Tenang, ada aku di sini. Kira bisa kabur gampang? Barang antik ini harganya ratusan ribu. Kalau hari ini nggak bayar, jangan harap pulang. Sisirang, sini sekarang. Ngawur, kau Salira yang ngehancurin ini. Aku lihat jelas di siaran langsung. Oh, Kurir bau ini berani membantah? mau mati kau? Celaka, semuanya hancur. Kau tahu sudah bikin masalah sebesar apa? Ini porselen keluarga kerajaan Qi, pesanan khusus Tuan Muda Zhao. Masuk akal? Kau yang merusak, kok malah nyalahin orang? Kurir lagi? Jangan ikut campur. Kalau nggak bayar hari ini, besok kumasukkan penjara. Tidak, Manager Liu. Kumohon, Kakak, bangun. Kakak, Xiaopeng baru masuk kuliah. Kalau masuk penjara, masa depannya hancur. Manager Liu, aku akan cari cara bayar. mau bayar? Pakai apa? Dasar tidak tahu malu. Dengar, ambil pecahan ini satu-satu sambil merangkak. Mungkin aku akan kurangi tagihanmu. Kakak. Kakak, biar aku yang ambil. Dulu kau selalu lindungi aku, sekarang giliranku. Lo? Pohon dan cap dasar ini. Bukannya ini pispot murahan yang kubeli dulu untuk tipu kaisar? Kok dipakai sebagai barang berharga untuk memeras? Ini akibat melawanku. Perhatikan baik-baik. Berhenti. Semua pecahan porselen ini palsu. Semua porselenmu palsu. Omong kosong. Ini porselen istana dinasti Daqi asli. Saya sendiri yang menilainya. Kemampuan menilaimu terbatas. Wajar salah. Undang alinya untuk periksa dengan teletai. Kebenaran akan terbongkar. Benar. Di bidang antik, siapa yang tak pernah salah? Undang ahli berwibawa untuk verifikasi. Kalau tak berani, berarti ada rasa bersalah. Siapa yang mau beli barangmu? Benar kan? Benar? Kau pikir lebih tahu dari saya? Panggil Tuan Tang ke bawah. Hari ini saya buktikan. Menurut penilaian saya, ini porselen istana dinasti Daqi asli. Siapa bilang palsu? Barang ini memang dari era Daqi, tapi buatan tungku rakyat biasa, bukan istana. Pemuda ini jeli. Ini memang imitasi dari tungku rakyat, nilainya rendah. Berani sekali menepuk dengan barang palsu. Bahkan jika satu tak berharga, dua ini minimal 2 juta. Mereka harus ganti rugi 2 juta. 2 juta? Bisa dicicil dengan kerja perlahan? Tidak. Harus lunas hari ini, atau saudaramu saya tangkap. Jangan. Saya tak punya uang, sungguh tak bisa. Giok ini mungkin berharga. Berapa nilai giok ini untuk mengurangi hutang? Barang rongsokan tak berharga. Pergi sana. Ini. Giok ini mirip yang ada di buku kuno. Biar saya periksa. Terima kasih. Kalau Tuan Tang bilang ini palsu, kau juga saya tangkap. Kat Hayang, giwang giokmu ini asli atau palsu sih? Kamu masih ngantuk ya? Kok bisa nanya begini? Kurir bawa giwang 2 juta? Ini mustahil. Berani-beraninya bilang giwangku palsu? Kalau ini asli, posisi manajerku akan kuberi ke Jiang Sisi. Baik. Kalau ini asli, kau tanggung semua kerugian hari ini dan turun dari jabatan. Berani? Manager Liu, tadi begitu yakin. Kenapa sekarang diam saja? Baik. Kurir seperti kamu mustahil punya barang asli. Kalau palsu, ganti rugi 3 kali lipat. Siap-siap mundur saja. Ini asli. Di Antik Jiangshan, barang palsu langsung kami hancurkan. Lihat, ini asli. Sekarang tepati janji. Antik Jiangshan pasti menepati janji. Nah,
Ampun, Tuan. Saya yang akan bersama Kerujan. Tapi, soal jabatan, bisakah kita lupakan? Saya lebih suka sikap sok kuasamu tadi. Tunggu sebentar, senyuanya. Catatan kuno sudah hilang, sulit memastikan keaslian perhiasan ini. TAPI. Sudah kuduga. Mana mungkin kurir bawa barang asli? Apa? Bagaimana mungkin? Seseorang. Patahkan kakinya. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Nyonya Qin, mereka pelakunya. Mereka merusak antik senilai 2 juta yuan milik Tuan Muda Zhao, dan mencemarkan nama antik Wei Jiangshan. Saya sedang memberi pelajaran. Siapa yang merusak antik itu? Nyonya Qin, saya bertanggung jawab penuh. Saya akan mengganti kerusakan antik itu. Tunggu. Lupakan dulu soal antik. Katakan, giok kalung ini milik siapa? Nyonya Qin, ini milik kurir. Dia ingin menukar giok palsu ini untuk utang 2 juta yuan. Saya tahu ini palsu dan sedang menasehatinya. Giok palsu? Kau tahu ini palsu? Lalu kau beri pelajaran? Ya, begitulah. Nyonya Qin, kenapa pukul saya? Bodoh. Kau tak tahu apa arti ini? Ini giok naga surgawi yang dicari-cari Tuan Huo dari pengawal naga. Giok naga surgawi. Jika Tuan Hu Yang mencari, pasti tak ternilai harganya. Bukan itu yang seram. Yang paling mengerikan adalah kekuatan pengawal naga. Siapa berani lawan mereka? Siap-siap mati. Mustahil. Kau cuma kurir. Mana mungkin punya giok naga surgawi? Nyonya Qin, jangan-jangan salah lihat? Kurang ajar. Mana mungkin aku salah mengenali giok naga surgawi? Tuan, saya buta tak kenal orang penting. Mohon maafkan saya. Dasar bodoh, pergi dari sini. Nyonya Qin, maafkan saya. Jangan diusir. Siapa berani merusak barang Zhao Bat? Siapa berani merusak barang milikku? Zhao Batian? Tuan Zhao, akhirnya Anda datang. Mereka yang merusak antik Anda. Di Jiangcheng ini ada yang berani macam-macam denganku? Maju. Kek. Tuan Zhao, maaf. Saya tidak sengaja merusaknya. Saya akan ganti rugi. Kakak. Berani merusak barangku? Kau benar-benar ingin mati. Berani beraninya kau memukul orang. Saya yang merusaknya. Ini tidak ada hubungannya dengan kakak saya. Semena-mena memukul orang, tidak takut hukum? Hukum? Di Jiangcheng ini, akulah hukumnya. Tuan Zhao, dia TMU Penteng Antik Jiangshan. Mohon maafkan dan kasih muka. Karena Nona Qin yang minta, aku tidak mau bicara dengan sampah ini. Tuan Zhao tidak bisa dibiarkan. Kemarin dia lukai 2 anggota kita. Wang Biao, ada masalah dengan anak ini? Lebih dari itu, dialah yang membawa tunangan Tuan, Nona Qian Sui, kemarin. Dia pasti kekasih yang disebut Nona Qian Sui. Berani menyentuh tunanganku. Kau benar-benar mencari mati. Tuan Muda Zhao, jangan buang waktu dengannya. Hari ini dia harus membayar darah. Tuan Muda Zhao, bagaimanapun juga, aku harus melindunginya hari ini. Bahkan jika itu berarti jadi musuhku? Ya. Meski harus jadi musuhmu. Hayang. Lepaskan. Dasar Pinchcut, beraninya sembunyi di balik wanita. Datang sini dan bersujud pada Tuan Muda Zhao. Atau jangan salahkan aku kalau memperlakukan mereka kasar. Beijing hina. Hayang. Tak apa, jangan khawatir. Meski dia membunuhku hari ini, aku tak takut. Xiaopeng. Xiaopeng, kau baik-baik saja? Lembah sosial tetap lemah. Baru antar beberapa makanan langsung besar kepala. Tuan Muda Zhao, dia sepertinya punya giok naga surgawi. Apa? Pantas saja Qin Ruyue mempertaruhkan nyawa melindunginya. Dengan giok naga surgawi, keluarga Zhao bisa kendalikan pasukan naga dan jadi klan terkuat di ibu kota. Dasar, kudengar kau punya giok naga surgawi. Serahkan, dan kalian semua ku bebaskan. Apa? Kau mau merampasnya? Bagaimana jika aku menolak? Jika tidak, aku akan mulai dengan dia. Cari mati kau. Tuan Muda Zhao. Berani kau pukul aku. Wang Bek, bunuh dia untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani.
Berani sekali berani memikirkan giok naga surgawi. Tuan Huo, ini semua kesalahpahaman. Kuharap ini hanya kesalahpahaman. Anak muda, dari mana kau dapat giok ini? Kutemukan saat kencing di pinggir jalan. Kalau begitu, langsung saja. Mau jual giok ini padaku? Uang bukan masalah. Kingar Penggawal Nagamu Pejuang Ketelan. Tapi temanku, ditahan mereka sekarang. Diam, kau yang berhutang pada Tuan Muda Ja. Brengsek, ku benci penindas sepertimu. Pergi sana. Ayo pergi. Sekarang, mau jual giok itu padaku? Tidak, aku punya ikatan dengan tempat dan giok ini. Sekarang aku suka giok ini, tapi belum mau menjualnya. Baiklah, aku tak akan memaksamu. Baik, kita bicarakan ganti rugi. Kau tetap tak bisa bayar 2 juta. Tangkap mereka. Sao Batian, siapa bilang aku tak bisa dapat uang? Percaya diri sekali. Kalau gagal, kau harus merangkak keluar dari Jiangcheng. Bagaimana jika berhasil? Aku juga akan merangkak keluar. Baik, karena taruhan sudah dibuat, aku jadi saksi. Bocah, aku pasti menang. Tak ada yang berani meminjami. Siapa bilang? Aku berani meminjam. Siapa yang bilang? Aku berani meminjaminya uang. Siapa bilang dia tidak bisa urus 2 juta? Aku yang akan meminjamkan. Qian Sui, ngapain kamu di sini? Aku di sini? Berani-beraninya kau bertanya. Lihat sendiri, berapa pesanan yang sudah terlambat? Aduh, kok aku bisa lupa? Tidak, Qian Sui. Kau tunanganku. Bermesraan dengan pengantar ini. Tidak malu? Ini bukan urusanmu. Kau minta ganti rugi 2 juta? Aku yang bayar. Qian Sui, kabur dari nikah lalu jadi kurir. Mana bisa dapat 2 juta? Ada apa? Ya, transfer 2 juta sekarang. Atau jangan harap lihat aku lagi. Sudah ditransfer. Ayo pergi. Liu Qian Sui, kau minta uang ke ayah buat pria ini? Aku tak peduli. Uang sudah ada, dan taruhanmu ku dengar. Sekarang giliranmu, Tuan Muda Zhao, tepati janji. Kau kira Zhao Batian bisa jadi anjing? Mustahil. Tuan Huo, tadi kau mau jadi saksi ya? Benar. Siapa yang ingkar, pengawal nagaku yang akan menghukum. Manajer Liu pasti senang gantikan aku untuk taruhan ini. Jangan khawatir, keluargamu akan kujaga baik-baik. Aku relakan hukuman untuk Tuan Zhao. Gak. Ayo pergi. Itu kan Nona Liu, tunangan Tuan Zhao. Kau kabur dengan kurir? Kata orang, hidup makin asyik kalau ada warna hijau di kepala. Hai Yang, tunggu saja. Akan kubunuh kau. Ayo pergi. Tuan Muda Zhao. Apapun caranya, malam ini Hai Yang harus tumbang. Atau, anti kue Jiangshanmu lenyap. Baik, akan ku selesaikan. Tuan Hayang, tunggu sebentar. Tidak dijual, tak ada negosiasi. Ayo pergi. Hei, bicara apa ini? Ini Nyonya Qin dari anti kue Jiangshan. Hormat sedikit. Waktu kami susah diam saja, sekarang mau dihormati? Nona Qian Sui, saya hanya menjalankan tugas dari pimpinan asosiasi. Saya juga terjepit. Mohon dimengerti. Terjepit? Sesulit apa sih? Qian Shui, tenanglah. Nyonya Qin, kalau mau bicara langsung saja. Oh iya. Tuan Haiyang, saya ingin bahas giok antiknya. Apa kita bisa makan malam bersama? Tidak bisa. Dia sibuk, iya kan? Nona Qian Sui, saya sedang bicara dengan Tuan Haiyang. Jangan ikut campur. Jangan sok tinggi karena masih muda. Dia milikku. Tanpa izinku, dia takkan makan dengan siapapun, apalagi kamu. Anak kecil, tak pantas bicara seperti itu pada Kamu lebih tak pantas makan dengannya. Ayo pergi. Hei kau. Liu Qian Sui, nanti kamu lihat. Nyonya Qin, sekarang bagaimana? Demi anti kue Jiangshan, terpaksa saya hadiri resepsi investor itu.
Hei, sedang apa? Aku dan adikku sudah bertahun-tahun hidup susah di kota ini. Kalian pertama yang benar-benar tulus membantu. Sungguh berjasa bagi kami. Biasa saja. Membantu saat melihat ketidakadilan itu wajib. Haha. Hei, akulah yang turun tangan. Kenapa kamu yang diucapin terima kasih? Iya. Makasih banyak Kak Qiansui. Mulai sekarang, perintah saja, Jiang Xiaopeng siap taruhan nyawa. Aku akan secepatnya mengembalikan uangnya. Santai saja. Uang segitu buatku mah receh. Sekarang fokuslah belajar. Kuliah dan dapatkan ilmu dulu, baru bisa cari uang banyak nanti. Apa rencana kalian selanjutnya? Aku akan istirahat dulu, lalu cari kerja sampingan untuk biaya kuliah Xiaopeng. Baiklah, kami pamit dulu. Ya, dadah. Qingxiu. Makasih. Cuma makasih? Aku sampai nelepon ayahku demi membantumu. Sekarang dia pasti sedang memburuku. Aduh, sekarang aku harus ngumpet dulu. Oke, aku mulai antar makanan sekarang juga untuk bayar utang. Ya sudah, pergilah. Tuan, perintah apa untuk hamba? Zhu Kue, intai orang itu. Jangan sampai Giok Tianlong jatuh ke tangan lain. Kau pikir bisa lari kemana? Hari ini kau tak akan kemana-mana. Dasar kau tiga merekuni anger ini. Kalau tak kutambahkan, bubuk lotus. Mana mungkin kau yang suji mau menurut? Ahaha. Kumohon lepaskan aku. Semua berbaris. Giliran kalian mencicipi CEO tercantik Sejiangcheng. Tidak. Kumohon jangan. Tidak, jangan kumohon. Tubuhmu sudah jujur menginginkannya. Tolong. Tidak. Hentikan, kau brengsek. Nona Qin, apa Anda baik-baik saja? Pelayan, usir pengantar makanan bau ini. Segera pergi. Ini bukan tempat. Minggir dari sini. NAK, aku tahu maumu. Ambil uang ini dan minggirlah. Pergi. Beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa ayahku? Lalu kau tahu siapa ayahku? Kau. Siapa ayahmu? Ayahku adalah Kaisar Daki. Berani-beraninya menipu. Biar aja. Kenapa kau tak percaya? Ayahku benar Kaisar Daki. Ah, lupakan. Ayo pergi. Kaisar Daki? Kaisar apa itu? Biar aja. Maafkan aku, Nona Qin. Nona Qin, ya Tuhan. Kita mereka. Jangan cium aku, jangan. Katakan di mana kamarnya, cepat. Di mana kamarnya? Bagus. Kamarnya tepat di depan. Tuan Mudaksu, mereka sudah datang. Kejar mereka. Astaga, kenapa aku mulai pusing dan seluruh tubuhku panas? Mungkin ketari. Ya ampun, ini serba kawan. Tampaknya aku juga kena. Khasiat obat ini sangat kuat. Hei anak Kessel, kami tahu kau di dalam. Buka pintunya cepat atau kau akan menyesal. Panas. Aku kepanasan. Efek obatnya terlalu kuat. Aku sama sekali tidak bisa melawan sekarang. Buka pintunya. Hancurkan pintunya. Siapa kau? Aku perenggakin kau. Hilang dalam 3 detik. Atau kau akan kududukan di kursi roda seumur hidup. Pergi. Mundur. Cepat. Mundur. Apa yang dilakukan kedua orang ini di dalam? Aku kepanasan. Aku kepanasan. Aku tidak bisa bertahan lagi. Jika terus begini, nyawa bisa terancam. Hanya ini satu-satunya cara. Dunia sudah kacau. Aku, Juke, malah harus jaga pintu untuk orang lain. Bukin, kenapa? Anda terlihat tidak sehat. Cepat. Ambilkan 2 obat pereda nyeri. Aduh, seluruh tubuhku sakit sekali. Bukin, apa yang terjadi tadi malam? Aku juga tidak ingat kejadian tadi malam.
Segera hubungi Hotel Nine Stars, minta rekaman CCTV tadi malam. Cepat. Baik. Bukin, kami kenal orang ini. Ini Tuan Haiyang. APA. Siapa yang pesan makanan? Ambil sekarang. Bukin, dia orangnya. Cepat, tangkap dia. Bulin. Mau kabur? Brengsek, jangan mimpi. Bukin, aku tidak sengaja. Kemarin aku melihat ibu di luar. Sudah. Kamu tahu arti semua ini bagiku? Aku tahu. Dasar. Tapi kenapa setelah pergi, kamu taruh 200 yuan di meja sampingku? ITU. Semalam aku bakapanduan. Katanya semua orang melakukan ITU. Mungkin kurang banyak. Aku akan bertanggung jawab. Tenang saja. Bertanggung jawab? Dengan modal apa? Sudahlah. Kemarin aku sudah buat investor marah. Kalau mau bertanggung jawab, temani aku ke pesta selebriti besok. Ambil undangannya. Ah tidak. Besok aku harus mengantar pesanan. Tidak mau? Baik. Akan ku muat berita ini di halaman depan koran. Beli trending top sejiangcheng selama sebulan. Aku hancurkan hidupmu. Baik, setuju. Kamu tidak tahu, menari adalah hobiku. Sudah lama ku tunggu kalimat itu. Haiyang, kenapa wajahmu terlihat lemas hari ini? Anak muda memang harus bersemangat, tapi harus tahu batas. Ladang tak pernah lelah dicangkul, kerbaulah yang mati kelelahan. Aku pergi dulu, Haiyang. Istirahatlah lebih awal. Baik. Aku pulang setelah antar paket terakhir. Masyaallah, benar kata orang wanita sansyuran seperti serigala, seling dan seperti harimau. Masih ngejar aku? Sudah seharian begini. Sudah menguntit seharian. Kapek, mau istirahat? Kapan kamu menyadari aku? Kemarin sudah kusadari saat kau mengikutiku. Oh iya, terima kasih sudah jaga pintuan tuku. Jadi kau sengaja memanfaatkanku? Pinter. Kau, Mezom. Jangan salah paham. Bukan ku lepas, bajunya copot sendiri. Bayar kebantu kau banggan. Jangan mendekat, bajingan. Jika kau maju, kujadikan kau sida-sida. Sudahlah, antar paket ini lalu tidur. Aku kecapean. Nona Zuke. Nama yang... Mezom, beraninya kau mengikutiku? Apa niatmu sebenarnya? Anda salah paham. Aku benar-benar tidak tahu yang pesan makanan itu kamu. Jangan mendekat. Kamu, lepaskan aku. Nona, kamu harus percaya. Aku benar-benar tidak sengaja. Tidak sengaja? Cepat minggir. Kalau tidak, kau akan kubuat jadi kasip. Sumpah, aku tidak melihat apapun. Pasti tidak melihat burung gereja kecil di belakangmu. Diam. Itu Zuke. Berdiri saja buat apa? Bantu aku bangun. Oh iya. Bantu kamu bangun, baiklah. Kau, sedang apa ini? Jangan gerak. Kalau tidak mau pergelanganmu bengkak seperti kaki babi, diam saja. Sudah nyaman? Ini teknik pijat yang kupelajari saat bertugas di perbatasan. Ampuh untuk memar dan keseleo. Jangan sok baik. Ini semua salahmu dari awal. Hari ini kamu beruntung. Aku akan masakin makanan. Lebih baik aku mati kelaparan daripada makan masakanmu. Ingat baik-baik ucapanmu sekarang. Jangan menyesal nanti. Wah, pesta besar. Sayangnya cuma bisa dinikmati sendiri. Lihat irisan daging ini. Aromanya enak banget.
Makanannya tidak enak. Jangan-jangan kau, si mesum, sudah meracuninya? Meracuni? Lihat saja, penampilanmu biasa saja. Ah, aku tidak tertarik. Hei, kalau tidak mau makan, silakan. Tapi jangan buang makanan. Kenapa tidak boleh makan? Aku yang beli, jadi aku makan. Sebenarnya, aku lebih suka saat kau membangkang tadi. Diam. Aku peringatkan, jangan bocorkan kejadian tadi malam. Atau kau akan kubuat jadi Kasim. Dasar pecundang. Tukang antar makanan saja tak bisa ditaklukkan? Harusku yang urus. Kakak, dia cuma kabur karena keberuntungan. Bukan salah kami. Sudah, cukup. Kumpulkan semua orang. Hari ini kita habisi dia. Daza, percaya atau tidak, kau benar-benar akan jadi Kasim. Dengar langkah kaki. Siapapun itu, pasti bukan teman. Dangga langkah kaki? Dari situ saja bisa tahu mereka musuh? Daza pembohong. Perkaya atau tidak, kau akan kuporak-porandakan. Enggak, bro. Aku baru aja lihat dia masuk. Sekarang dia di mana? Bego. Makanan masih panas. Dia bisa lari kemana? Kalian berdua, cari dia sekarang juga. Orang-orang itu datang buat kamu kan? Aku udah muak sama kamu. Hei, jangan gegabah. Jumlah mereka lebih banyak. Kita harus main akal. Oh ya, kamu bisa hadapi berapa orang? Kaki saya terkile. Saya cuma bisa lawan satu. Sisanya urusan kamu. Gak apa-apa, aku bisa hadapi semua. Tapi kamu harus bantu aku sedikit. Bangsat. Jangan bergerak. Lepasin saya. Bukannya kamu utusan buru merah dari 4 penjaga naga? Ngapain di sini? Kalian tahu siapa saya? Mending kabur sekarang. Atau kalian nggak akan tahan balas dendam penjaga naga. Kamu. Lihatlah keadaan utusan naga sekarang. Jangan sok. Bilang, di mana tukang delivery bajingan itu? Jadi kalian 4 utusan naga memang keras kepala? Gak bakal ngomong sebelum disiksa ya? Wang Biao. Ya. Dia urusan kamu. Kamu mau ngapain? Aku jago urusin wanita keras kepala kayak kamu. Beraninya kamu. Mesem, kerjanya cuma nyobek baju orang. Nyindir siap. Bos, ini orangnya, Haiyang. Lihat kau, pengecut. Tukang antar makanan bisa mengalahkanmu? Anak muda, terserah. Sembahyang sekarang, mungkin kau selamat. Maaf, kakiku terlalu kaku untuk bersujud. Cari mati. Kakak, serang dia. Bengon. Diam. Zerang. Targetkan selangkangannya. Kau terlalu banyak bicara. Aku hanya memberi latihan. Lihat jurus naga terbangku. Butuh seumur hidup untuk kuasai. Jangan bohong. Jurus naga terbang hilang 200 tahun lalu. Ini benar jurus naga terbang. Kau belajar di mana? Kakak. Saudara, kau siapa sebenarnya? Aku tukang antar makanan. Kalau tukang antar makanan saja. Memukul orang melanggar hukum. Lepaskan aku. Seperti kentut, saudara Haiyang, nenekku mau menikah besok. Aku harus pulang. Tidak mengantar. Oh iya, siapa yang mengajarimu jurus naga terbang? Ini jurus andalan pengawal naga. Jelaskan. Tak ada yang mengajar. Aku yang menciptakan. Maksudmu, kau pendiri pengawal naga? Putra mahkota naga. Menurutmu kurir makanan bisa punya teknik naga terbang dan kalung giok naga surgawi ini? Mustahil. Putra mahkota Daki tewas 200 tahun lalu. Kau ini siapa sebenarnya? Vermilion Bird, Tuan Huo perintahkan kau menghadap sekarang. Jangan ditunda. Tak peduli siapa kau. Urusan ini genting. Ikut aku sekarang. Kita harus cari kebenarannya. Kak ini gila? Berani-beranikan menarik pasukan naga dari perbatasan. Tuan Huo, tanya saja yang hadir di sini.
Siapa yang mau terus rugi? Benar. Sekarang pasukan naga terpecah belah. Kami mundur untuk bertahan diri. Tak ingat jasa leluhur kalian? Jasa leluhur? Daki sudah runtuh. Apa hubungannya dengan kami? Kalian ini mau apa sebenarnya? Kami mau Tuan Huo mundur sukarela. Atau kami tak akan segan bertindak. Beraninya, dulu kalian dilindungi pasukan naga. Kini tega memaksa Tuan Huo turun takhta? Vermilion Bird, jangan bicara pengkhianatan. Saat kami bertaruh nyawa di perbatasan, kau di mana? Baik, takkan berdebat. Katakan, syarat apa agar kalian kembali jaga perbatasan? Bukankah Tuan Huo bilang kalung giok naga surgawi akan muncul? Serahkan kalung giok dan harta putra mahkota Daki, baru kami pertimbangkan kembali. Apa maksudmu? Harta peninggalan putra mahkota Daki? Aku tak tahu apa-apa. Siapa kurir bau ini? Tak ada hak bicara di sini. Pergi. Kau pasti Azure Dragon. Nenek moyangmu dulu sama kerasnya. Ku buat dia jinak. Vermilion Bird, dari mana kau dapat orang gila ini? Kalaboraning gako lagi, kami takutan. Hahaha, pertemuan. Izinkan saya perkenalkan dua kenalan pada semua. Zhao Batian, kenapa dia ada di sini? Karena semua sudah hadir, mari langsung ke intinya. Macan Putih, ini wilayah terlarang penjaga naga. Kau harus pahami, berani-beraninya kau bawa orang keluarga Zhao tanpa izin? Tuan Huo, lihat ucapanmu. Burung merah juga bawa kurir kan? Ayah, giok naga surgawi ada di tangan anak itu. Asal kita dapat giok hari ini, keluarga Zhao akan kuasai penjaga naga. Tahu tak? Nenek moyang macan putih dulu mabuk denganku, lalu ngompol celana saat kuacungkan pedang. Diam. Kekuatan macan putih terkuat di antara kita. Jangan cari masalah. Sudah cukup omong kosong. Hari ini, aku tak peduli tujuan kalian masing-masing. Aku, macan putih, hanya minta satu. Serahkan giok naga surgawi dan harta penjaga naga. Atas dasar itu, tak akan ada yang tersisa di sini. Atas dasar itu, tak akan ada yang hidup di sini. Macan putih, kau pikir kau tak terkalahkan? Kami tak takut padamu. Tuan Huo, kau juga tak mau menyerahkan harta? Takkan pernah. Tuan Huo memang pantang menyerah. Tapi dengan dukungan keluarga Zhao, kalian tetap takkan sanggup melawan. Karena macan putih didukung keluarga Zhao, kami ikut macan putih. Sekarang, masih ada yang berani lawan macan putih? Meiju, aku lawan. Hah? Anak ini dari mana? Cari mati? Tuan Macan Putih, giok naga surgawi ada padanya. Anak muda, serahkan gioknya atau kau akan menyesal seumur hidup. Macan putih, nenek moyangmu macan kecil tak pernah berani bicara seperti itu. Adik, Yangan Beri Liontin Jok Padanya, Yika Kelu Aga Zhao Mengwasai Pasukan Naga, mereka akan menindas rakyat. Pasukan naga tak boleh jadi alat mereka menyengsarakan rakyat. Kau! Baihu, jangan banyak bicara dengan mereka. Selama Zhao keluarga memimpin pasukan naga, harta dan pusaka semua jadi milik kita. Nak, kau memang berani. Serahkan Liontin Giok, kau akan kubawa menikmati kekayaan dan kemuliaan. Baihu, nenek moyangmu pasti bangkit dari kubur melihatmu. Sierra Saya perjuangan Pangeran Daki. HMPH, tahukah nasib si Pangeran Daki? Itu, ibunya dan seluruh keluarganya diasingkan ke perbatasan karena berkhianat. Leluhur kita luar biasa perkasa. Jadi kau keturunan Sao Lushan si binatang itu. Zhao Lushan, akan kuhabisi dendam ini. Kalian berdua juga takkan luput. Kukap, tak ingin lihat pasukan naga bertikai. Berikan harta pada Baihu. Serahkan Liontin Jayak. Aku akan jadi penguasa tak terkalahkan. Monder, aku akan menghukum cucu durhaka ini untuk Xiao Huzi. Bodoh, kau mencari maut. Cuan, jika kekuatanku 3.000, anak ini minimal 10.000. Siapa asalnya? Kalian pergi dulu. Aku akan urusi anak bandel ini. Pergi. Jangan sombong. Rasakan jurus ini. Nah, Liontin Giokmu sudah kucuri. Liontin Giok, setelah dapat harta, kaulah yang pertama kutumbangkan. Bagaimana ini? Kabarnya harta ini sangat sakti.
tak ada yang bisa lawan. Aku ingat, Bai Hu, jangan kau buka itu. Nah, tamat riwayat. Ini cuma gulungan kertas? Tidak mungkin. Ini mustahil. Jia Sang Pendran. Yang Mulia Putra Mahkota ada di sini. Siapa berani melawan? Tidak mungkin. Dia jelas cuma pengantar makanan. Kalau begitu teruskan seranganmu. Omong kosong. 3 kita pun tak bisa kalahkan dia. Coba sentuh dia, silakan coba. Lihatlah kalian. Baru 200 tahun, penjaga nagaku jadi begini. Nanti di daki, akan kuceritakan pada leluhur kalian. Kami memberi hormat pada Yang Mulia Putra Mahkota. Jangan beritahu leluhur kami. Kami sangat malu. Sudah, tak ada yang sempurna. Penjaga naga bisa bertahan sudah hebat. Lanjutkan pimpin penjaga naga. Jangan kecewakan aku lagi. Baginda, mau hancurkan grup Sao sekarang juga? Tunggu. Utamakan sembunyikan identitasku dan selidiki grup Sao diam-diam. Aku harus pulang dan cari petunjuk dari keluarga Sao. Yang Mulia, giok ini dari kitab pemurnian Istana Surgawi kan? Benar. Ini dibuat khusus untuk keluarga kerajaan oleh klan pemurni. Bisa ke zaman ini karena giok ini. Tapi aku tak tahu cara pulang. Yang Mulia, kitab pemurnian Istana Surgawi ada di Jiangshan Antik. Jiangshan Antik? Baik, Huo Zhenhai tetap pimpin. Jika 4 penjaga berani berontak lagi, hukum berat. Baik. Vermilion Bird, jaga putra mahkota setiap saat dengan nyawamu. Qinryu. Baru belum semalam, kau sudah dapat teman perempuan baru? Ah, tunggu, aku bisa jelaskan. Aku buru-buru ke sini. Ada hal mendesak. Tak bisa kubantu kecuali suruh perempuan di sampingmu pergi. Mustahil. Tugasku melindungi Tuan Hayang. Cukup, Qinryu. Jika ingin aku ke pesta bersamamu, bawa aku cari teknik pemurnian Istana Surgawi. Setuju. Sekretaris Li, telepon gudang buku kuno untuk periksa teknik pemurnian Istana Surgawi. Ah, terima kasih. Astaga! Penjaga buku kuno terbakar. APA. Segera padamkan api. Haiyang, apa yang terjadi? Jangan tanya, cepat padamkan api. Lu Meng, hari-hari. Apinya terlalu besar. Teknik pemurnian Istana Surgawi. Teknik pemurnian Istana Surgawi. Seluruh ruang studi habis terbakar, tetap tak kutemukan teknik pemurnian Istana Surgawi. Bagaimana sekarang? Tanpa teknik pemurnian Istana Surgawi, kita dalam masalah. Tunggu, sepertinya ada yang pernah lihat buku ini. Jika kita temukan orang itu, mungkin mereka ingat isinya. Siapa itu? Adik Lu Meng, Lu Yao. Cepat, bawa aku ke adikmu. Hari ini hari pidato adikku. Akan kuantarkan kak. Nona Qin, bagaimana? Bagaimana lagi? Semua jadi apa? Di mana Tuan Haiyang? Oh ya, bilang Haiyang jangan lupa pesta malam ini. Baik. Hari ini, saya akan mempresentasikan laporan penelitian. Semoga kalian suka dan dukung saya. Hai, Haiyang, ini adik saya Lu Yao. Dia sangat membanggakan. Tak hanya masuk universitas bagus, kerjaannya juga hebat. Lu Yao, berani-beraninya berpidato di sini? Laporan penelitian ini hasil jiplakan dari saya. Kakak senior, kenapa menuduh saya sembarangan? Kau merebut perhatian sejak datang. Kira saya diam saja? Orang dari kalangan bawah jangan harap bisa menginjak saya. Yao, saya hanya ungkap fakta kau menjiplak. Kenapa pukul saya? Saya Tidak. Berani-beraninya memukul orang? Ada APA ini? Beraninya memukul orang? Semua tenang. Jika Yao salah, saya akan meminta maaf untuknya. Siapa izinkan kalian masuk? Kurir tak diundang ini? Silakan pergi. Kami tak akan pergi sampai kebenaran terungkap. Tak ada yang boleh hina Lu Yao. Saudara, jangan salah. Saya kakak Yao. Oh keluarga, adiknya penjiplak, kakaknya kurir. Cocok sekali. Saya Tidak menjiplak. Yang sebenarnya jiplak adalah Su King. Lu Yao,
Jika fitnah Suking lagi, hukum yang akan menghukummu. Yao Yao, jangan berbuat ulah. Mulai sekarang kakak yang cari Ugam untukmu. Ayo pergi. Kakek, saya tidak mengkaraira. Suking tak hanya jiplak laporan, tapi juga bully saya di kantor. Saya punya bukti. Ini semua bekas saat dia memaksaku menyelesaikan tugas. Kalau gagal dia mengcubit, memukul dan menggenaku. Aku sudah tak tahan, sampai ingin bunuh diri. Lu Yao, kalau berani memfitnah seperti anjing gila lagi, tak hanya kusir tapi saudaramu juga kusuruh dipecat. Hadapi perundungan dengan berani. Kalau tidak, mereka akan semakin semena-mena. Ini fitnah. Adik kelas Suking tak mungkin lakukan ini. Tim leader, kita harus lidiki Lu Yao sampai tuntas. Orang dari keluarga biasa mustahil bisa masuk. Dia pasti nyontek. Nyontek? Dengan levelmu, aku saja bisa lulus. Yao Yao tak mungkin nyontek. Berhenti acting. Kau cuma kurir. Baca buku pun tak paham. Berhak apa kau bicara di sini? Karena yakin sekali, ayo uji. Kalau kalah, kau harus minta maaf ke Lu Yao. Lupakan, Mengala saya. Buku ini membahas kejayaan dan keruntuhan dinasti Daki. Tapi ada kesalahan. Keruntuhannya karena Shao Lushan. Mustahil. Dari mana kau tahu? Apa Lu Yao bocorkan konten yang mau kurevisi? Perlu diberitahu? Dasar kepala batu. Bajangon, kami habiskan ratusan ribu untuk riset. Berhak apa kau menghakimi kami? Kau habiskan waktu dan uang untuk ilmu yang kupelajari gratis. Buktikan kalian bodoh. Ingat. Belajar untuk pahami kebenaran dan malu. Bukan merundung orang dengan ilmu. Kamu kalah. Sekarang minta maaf pada saudariku. Konyol. Siapa dia? Mau aku minta maaf? Pergi dari sini. Ada apa? Siapa berani ganggu menantu anti kue Jiangshan? Siapa berani ganggu menantu perusahaan anti kue Jiangshan Kak? Sekretaris Li, maksudmu, menantu, tadi? Aku tak paham. Tingkahmu yang murahan benar-benar memualkan. Ketua Tim Zhang, kamu paham maksudku tadi, bukan? Paham. Tapi, hubunganku dengan Nona Qin belum resmi. Jangan panggil menantu sekarang. Masih bermimpi? Ngapain Nona Qin suka sama orang sepertimu? Lalu tadi kamu bicara soal siapa? Tentu saja maksudku Tuan Haiyang. Tak mungkin. Dia cuma kurir. Mana mungkin Nona Qin suka? Mungkin karena aku lebih ganteng? Nona Qin suka yang tampan. Tuan, jangan lupa jamuan makan yang diundang Nona Qin. APA? Aku partner anti kue Jiangshan. Tapi Nona Qin undang kurir? Karena kau ganggu menantu anti kue Jiangshan, kerja sama kita Zhongong, kerja sama batal berarti kami bangkrut. HMPH, jangan kira kami tak tahu perundungan di kantormu. Pengacara kami akan menghubungimu. Kakak senior Shang Yuan, tolong selamatkan aku. Pergi. Kau yang menghancurkan segalanya. Tidakkah kau sebenarnya pergi sekarang? Cepat pergi. Lu Yao, ingat teknik Xinghao, Heavenly. Lu Yao, kamu ingat penyulingan Istana Surgawi? Soal buku penyulingan Istana Surgawi, aksara kuno semua, aku nggak ngerti. Sudah kukembalikan. Lalu bagaimana? Tanpa buku itu, aku tidak bisa pulang. Pulang? Mau pulang kemana? Dengar, aku punya rahasia. Sebenarnya aku putra mahkota Daki. Kakak Haiyang, lucu sekali. Jangan-jangan mau minta transfer 200 yuan buat kasih jabatan? Aduh, serius ini. Kenapa tidak percaya? Oh iya? Ini sejarah Daki yang kucari. Setelah putra mahkota tewas, ibu dan pamannya dibantai. Adik-adiknya juga dibunuh. Tragis sekali. Reaksi ini, apa dia ada hubungan dengan putra mahkota Daki? Halo, Nona Qin. Kenapa belum datang juga? Baik, segera ke sana. Kakak Haiyang, mau kemana? Aku ikut. Maaf Nona Qin. Sibuk sekali sampai lupa. Haiyang, kenapa masih pakai bola-bola? Kan sudah kubicara pakai formal? Formal? Cuma ini bajuku. Dia siapa? Penyulingan Istana Surgawi. Ayo, kubawamu beli baju baru. Tuan Muda Zhao, izinkan saya bergabung di perusahaanmu. Kau orang yang paling kusukai. Dasar penggoda kecil. Tapi dia wajahmu masih lumayan.
Boleh ikut di sampingku. Tuan Muda Zhao, jahat sekali Anda. Hei, siapa ini? Orang buta tolol. Wah kebetulan. Hari ini ku beri pelajaran. Dasar long. Apa yang dilihat? Tak dengar perintah Tuan Muda? Cepat bersihkan sepatunya. Cao Batian, hutangku sudah lunas. Tolong jangan ganggu aku lagi. Mengganggu? Kono de sepatuku. Membersihkannya wajar saja. Cepetan. Ngapain lama-lama? Ini akibatnya lawan aku. Hehe, yang ini juga. Bersihkan. Sisi, kau ngapain? Sisi, bangun. Ayo, kurir kok bisa masuk acara ginian? Aku yang undang. Ada masalah? Nyonya Qin. CEO tercantik Jiang Cheng main dengan kurir? Zhao Batian, Jiang Sisi karyawan antik Jiangshan. Mengganggunya berarti menghina perusahaan kami. Antik Jiangshan? Siapa peduli? Keluarga Zhao kini bersekutu dengan Raja Harimau Putih Pasukan Naga. Apa yang kau lakukan di sini? Aku mau cari kerja sampingan setelah shift. Ingin bayar hutang ke kakak Tian Sui. Tapi malah ketemu ini. Apa? Cao Batian, sudah kubilang akan kubereskan suatu hari nanti. Cao Batian, sudah kukatakan akan kubereskan urusan denganmu cepat atau lambat. Siapa kau ini? Mau membereskan urusan denganku? Mimpi kaleng ke... Benar. Kau, seorang kurir rendahan, berani mengancam Tuan Muda Zhao? Dasar penghayal. Hei, ini kan si cantik kelas kita Lu Yao? Kok mau bergaul dengan kurir ini? Memang cocok sama-sama miskin. Apa salahnya jadi kurir? Dia lebih baik daripada penjual sepertimu yang suka semena-mena. Dasar jalan. Nanti kuhancurkan wajahmu. Orang sepertimu akan dapat balasan setimpal. Balasan? Tuan Muda Zhao ada di sini. Siapa berani sentuh aku? Tuan Muda Zhao, lihat, dia memukulku. Aku sudah kesal hari ini, kau malah menentang hal tak masuk akal. Baiklah, akan kukabulkan. Qin Ruiyue, memukul teman dan saku sama dengan menghina aku. Dengarlah, tak seorang pun boleh pergi dari sini. Hei, kemarilah. Kemari. Tuan Muda Zhao, saya bawa ninja terhebat dari Jepang. Bocah hayang itu sudah tamat hari ini. Yishi. Seperti kata pepatah, orang bijak tahu kapan menyerah. Menyerahlah. Hayang, ini pembunuh ninja top Jepang. Jangan keras kepala lah. Ninja sebiasa ini? Dulu leluhur mereka jauh lebih sombong, tapi akhirnya kalah juga dari... Bajingan. Kalian mundur. Ingat nanti tutup mata. Kau cari mati. Dia benar ninja top Jepang. Lihat kecepatannya. Kurir itu mungkin sudah tamat. Bodoh. Brengsek, berani hadapi aku langsung? Wang Bik, kalau berani bawa penipu seperti ini lagi, kubunuh kau. Wang Bik, kau berani bawa penipu seperti ini lagi, aku bunuh kau. Prianya benar-benar yang kusuka, tampan sekali. Tampannya jelas. Tapi apakah dia suka padamu itu lain soal. Kurasa kakak Hayang lebih suka padaku. Bocah kecil berani saingi aku merebut pria? Kau tak tahu... Nak,
Jangan cepat puas. Orang penting undanganku akan datang. Hari baikmu tinggal sebentar. Oh, benarkah? Ku kenapa? Lari-lari tidak karuan. Siapa sangka tuan muda keluarga Zhao punya hobi begitu? Kau cari mati. Cepat pakai ini. Berhenti mempermalukan diri. Pergi sana. Ku bilang tadi, takkan ada yang selamat malam ini. Orang penting undanganku sudah datang. Tuan Macan Putih tiba. Pangeran Macan Putih telah tiba. Pangeran, bocah ini sudah menghina saya berulang kali. Atas kerja sama keluarga Zhao dengan penjaga naga, tangkap bajingan kurang ajar ini. Oh, di Jiangcheng ada yang berani melawan Zhao Batian? Saya ingin lihat siapa beraninya. Dia itu. Macan kecil, ini saya. Zhao Batian? Mari kau. Siapa bilang saya kenal kau? Saya tak tahu kau siapa. Saya Zhao Batian. Maaf, saya salah lokasi. Hahaha, lanjutkan saja, jangan pedulikan saya. Ashi, tunggu, Ko. Pangeran, bagaimana bisa pergi begitu saja? Minggir, jangan halangi jalan. Pa! Bocah, kau akan menyesal. Tampan, boleh saya jadi pasangan dansamu? Kami mengkakap tampan. Saya putri orang terkaya Jiangcheng. Bersama saya, kata perlu susah payah. Menggiurkan juga. Minggir, jangan di depan saya. Kau pilih sekarang, hanya boleh jadi pasangan dansa saya. Dengar semua, hayang milik saya. Jangan ada yang merebut. Kak Hayang, saya ingat sesuatu dari buku kuno. Ayo cepat pergi. Benarkah? Kau tunggu saja. Hayang, tunggu saya. Jadi ini Hayang yang legendaris itu. Tunggu, sebentar. Tadi kau menyebut Heavenly Palace Refining. Cepat ceritakan. Kalung giok keluarga Lu. Jangan-jangan keluargamu adalah. Kak Hayang, sebenarnya kakakku menyembunyikan sesuatu. Kami dari keluarga Lu di ibu kota. Leluhur kami adalah penyuling kerajaan untuk keluarga Kekaisaran Daqi. Keluargamu? Kalian keturunan penyuling Kekaisaran Daqi? Kakakku pernah ditipu sampai menghabiskan harta keluarga, bahkan membuat ibu kami sakit. Sejak itu kami tidak pernah membicarakan identitas ini lagi. Jadi kau mengenal kalung giok ini? Tentu. Heavenly Palace Refining itu dijual ke Antik Jiangshan untuk biaya pengobatan ibu. Berarti kau tahu isi Heavenly Palace Refining? Where's in Penilingen Sira Hailong? Kami tak bisa membaca isinya, makanya aku belajar sejarah. Sepertinya petunjuk ini buntu juga. Harus bagaimana ini? Sangka. Jadi kau Hayang? Cewek, siapa kau? Perkiliaran seperti lalat, mengganggu sekali. Jangan pura-pura bodoh. Kemarin kau pukuli anak buahku. Oh, ternyata kalian. Mau dipukuli lagi? Aku hanya mau kau minta maaf pada kedua anak buahku. Lalu selesai. Konyol. Untuk apa minta maaf pada pencuri? Kalau tak mau damai, terpaksa kami kasar. Kalau tak mau minum, terima hukumannya. Ai Greco. Bos, kami tak bisa mengalahkannya. Dazar Bodo. Mingir, biar accueillant Gurus. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan kau? Aku tak berani. Nanti kau mau menghukumku lagi? Hei,
Tahu bos kami ini siapa? Putri keluarga Huo, anggota pasukan naga. Lepaskan dia atau kau tamat. Dengar itu? Le Pascan Aku, Atoko akan menyesal. Sampong. Preman motor merampok nenek di siang bolong. Dipukul saja masih untuk. Apa kau ngomong? Merampok? Omong kosong. Aku ngomong kosong? Tanya dia. Jangan ngawur, bos. Ini kan fitnah. Kalau kalian tidak jahat, aku takkan repot urusi orang seperti. Jujur, apa itu benar? Bos, kami cuma bercanda dengan nenek itu. Uangnya mau kami kembalikan. Brengsek. Kalian sudah membohongiku. Mulai sekarang kalian bukan anggotaku. Pergi. Selze Uruzan Mereka. Sekarang giliranmu yang menyerang pantatku. Menyerang pantatmu? Siapa yang lihat? Ko, Bajingan. Brengsek. Bos, ada kabar dari perusahaan, direksi mau rapat untuk mencopotmu. Apa? Mereka berani memberontak? Hei, karena kau tak mau minta maaf, jadilah pengawalku. Ikut ke perusahaan. Kak Hayang, abangku bilang kondisi ibuku memburuk. Aku harus ke rumah sakit. Oke, aku akan ke rumah sakit bersamamu. Serahkan bagian itu padaku. Suruh dia ikut ke perusahaan. Kak Hayang. Para tuan, akhir-akhir ini saham grup Huo terus anjlok. Hari ini kita harus turunkan Huo Yuer dari posisi CEO. Jika tidak, semua investasi kita akan habis sia-sia. Benar. Saham terus jatuh, nilai kepemilikan kita menyusut drastis. Hanya dengan menurunkan Huo Yuer, grup bisa kembali maju. Tepat. Huo Yuer harus mundur dari posisi CEO. Tak ada yang keberatan? Baik. Mari voting sekarang. Tak perlu persetujuan Huo Yuer. Kalian semua ingin melakukan kudeta. Nona Huo, di bawah kepemimpinanmu, saham grup hancur begini. Kini investor menghindari kita seperti wabah. Hanya pemegang saham yang bisa selamatkan grup, dengan syarat kamu mundur. Kalian si licik. Bukankah grup kacau karena kalian diam? Kini salahkan aku. Sudah kubilang, Nona, wanita tak bisa memimpin grup dengan baik. Kini situasi kakao. Beri penjelasan jelas, atau keluarga Su tarik investasi. Keluarga Zhang juga akan menarik dana. Saya juga. Kami ingin tarik investasi. Tarik investasi. Diam. Dulu kalian yang memohonku ambil saham. Kini salahkan aku. Nona Huo, turun saja dari CEO, kami akan terus suntik dana. Lihat hasil perbuatan. Jika kalian tak korupsi dan kacaukan proyek lahan, reputasi grup takkan hancur. Bagaimana saham bisa anjlok? Tak peduli pelakunya. Karena kamu tak mau mundur, kami akan jual semua saham. Mau jual? Silahkan. Biar saya bicara blak-blakan, jual saja, tapi jangan menyesal nanti. Dari mana kau muncul? Orang tak dikenal? Berani bicara sembarangan di sini. Kau paham saham? Saya memang tak ahli saham, tapi saya mampu beli semua saham yang kau lepas. Nona Huo, kau bawa orang ini? Omongannya muluk sekali. Ini rapat penting grup, dia tak boleh berbuat semaunya di sini. Dia pengawal saya. Kau Yuer, kau cuma pengawal. Berani menampung saham kami? Sombong sekali. Ini keterlaluan. Kalau tak pergi saya panggil Satpam. Diam, kalian semua. Uruzi Uruzan Mu. Apayang Kolakukan. Mangir. Saat ini perusahaan masih punya modal kerja 300 juta. Dengan strategi tepat, kita bisa balikkan keadaan. Kami akan lihat bagaimana Nona Huo menyelesaikan ini. Saham anjlok. Apa perusahaan bisa bangkrut begini? Karena tak bisa menghentikan ini, tanda tangani perjanjian ini dan turun dari jabatan CEO. Sudah saya bilang, selama saya di sini, kalian tak akan bisa usir dia. Nona Huo, orangmu robek perjanjian kami. Kau berani sekali tak takut kami jual semua saham? Tuan Shu,
Tolong d'engagement penche la Zanseya. Tak perlu penjelasan. Berani jual, saya berani beli semua. HMPH, Omong Besar. Karena kau nekat, kami akan penuhi keinginanmu. Semua, mulai jual. Jual. Tidak, jangan lakukan ini. Anti. HMPH Nona Huo. Saat grup runtuh, Huo Group akan tenggelam utang. Saya ingin lihat bagaimana kau jelaskan ini pada kakek Huo. Apayang Kolakukan. Ini semua Bukankah kau bilang bisa ambil semua saham? Segera ambil sekarang. Kami lihat, ambil. Nak, kau yang bikin masalah hari ini. Lihat bagaimana kau menyelesaikannya. Sekarang ku beri perintah. Apapun caranya, beli semua saham grup Huo untukku. Lihat, dia malah nelpen orang. Sangat konyol. masih mau acting? Sekarang keluarga Huo hancur, grup ambrol, kau puas? Jua, jaga mulutmu. TN Haiyang, ini salahku tidak didik anak baik. Maafkan sikapnya. Putrimu sombong dan semaunya. Perlu didikan lebih keras. Apa yang kau bicarakan? Kalian berdua yang mulai tidak hormati TN Haiyang. Tuan Huo, dia cuma pengawal rendahan yang ganggu rapat. Kami sudah baik tidak sentuh dia. Pengawal rendahan? TN Haiyang tamu terhormat penjaga naga. Bahkan aku harus hormati. Berani kau lancang? Tamu terhormat penjaga naga. Itu yang tidak boleh kita lawan. Ini akhir. Habis sudah? Tuan Huo, bisnis tetaplah bisnis. Meski tamu terhormat, harus tetap bertanggung jawab. Aya, ayant surupé mes gangs, Sam Jual semua. Semua saham terjual, dia tak bisa beli kembali. Keluarga Huo dalam bahaya. Siapa bilang aku tak bisa beli kembali? Nah, bukan meremehkan, tapi kalau bisa beli semua saham hari ini, aku akan keluar perusahaan. Aku juga. Baik, janji harus ditepati. Tunggu, ada yang memborong. Tunggu, sahamnya sedang diborong. Ya ampun, ada yang berani membelinya? Bagaimana mungkin ini? Ini tidak mungkin. Bagaimana kau melakukannya? Aku bilang, kalau kau berani jual, aku berani beli. Tuan Haiyang, kau luar biasa. Grup kita selamat. Jangan menjilat. Kalian ingat taruhan kita? Tuan Haiyang, mereka veteran grup Huo. Bisa maafkan mereka sekali ini? Memaafkan. Kalau tidak diberi pelajaran, mereka takkan berubah. Tuan Haiyang, aku salah. Kedepannya, perintahmu pasti kulaksanakan. Baik, aku hormati Master Huo. Tapi kalau gagal lagi, kau akan bangkrut. Bos-bos ini mudah dapat uang? Aku kerja antar makanan, tapi penghasilanku kalah dari mereka. Kemarila. Yuer, ayah sudah tua. Saatnya cari penerus keluarga Huo. Tuan Haiyang cocok. Ayah, maksudmu apa? Jangan keras kepala. Statusnya jauh di atas kita. Pegang erat dia, mengerti? Baik. APA yang kalekukan. Ikut aku sebentar. Hei, jangan sembrono. Hei, mau bawa aku kemana? Untuk membalas jasamu. Ajakmu ke suatu tempat. Besok kau harus datang. Oke? Sudah, aku mengerti. Ya ampun, tempat ini mewah banget. Ini restoran termewah di Jiangcheng. Satu piring saja harganya selangit. Pasti mewah dong. Hehe, enak nih, enak banget. Aku ke toilet dulu. Oh, oke, silakan. Ngapain banyak sendok garpu? Kayak mau perang aja, berbahaya amat. Wah. Enak. Manager. Dari mana pengemis ini? Makan semaunya di restoran premium. Cepat usir dia. Siap, manajer. Pak, Anda bisa masuk dari mana?
Dari mana? Ya lewat pintu depan tadi. Ini restoran bintang 9. Bukan sembarang orang bisa makan di sini. Maksudnya? Makan biasa kok. Kok pakai diskriminasi kelas? Saya curiga. Cara makan Anda bisa jadi mau kabur. Soalnya restoran kami sangat... Ini tagihan. Coba cek apa harta Anda cukup untuk steak premium ini. 1, 10, 100, 1000. Jangan hitung. 28.000. 28.000. Semahal itu, aku nggak punya uang. Sudah tahu. Orang miskin mau kabur. Cepat pergi. Atau Anda bakal Aku nggak bisa bayar, tapi ada yang akan bayarin. Ada yang bayarin? Siapa? Suruh dia mungkul. Aku yang bayar. Ada masalah? Nona Huo, maafkan kami. Tidak akan mengganggu lagi. Mohon maaf. Bikin ilfil. Tetap jadi Nona Huo. Beda sama aku, kemana-mana diremehin. Pak, saya sungguh minta maaf. Tuan saya sanggup menyesal. Saya tidak bermaksud begitu. Tidak bermaksud. Lalu kalau saya pecat manajermu dan bilang tidak bermaksud? Tuan, ini keterlaluan. Cuma kecelakaan kecil, dan saya sudah minta maaf. Orang kampungan, siapa butuh permintaan maafmu? Kamu memang suka mengintimidasi orang, ya? Kak Hayang? Rupanya kamu. Dunia memang kecil. Sekarang juga berlutut, atau saya petakan kakimu. Telepon sebanyak yang kamu mau. Tidak akan berguna. Jangan khawatir, manajer kami sangat protektif. Saya akan panggil dia. Cepat panggil orang. Oh, takut saya panggil orang? Kalau takut, berlututlah. Berlutut. Siapa kamu? Dilarang berisik di restoran bintang 9. Menir Su, saya dari keluarga Su. Jauh-jauh dari ini. Anda tuan muda Su dari keluarga Su? Benar. Takut? Kalau takut, minggirlah. Kamu yang cari masalah. Minggirlah. Jangan khawatir, manajer kami mungkin arogan tapi sangat protektif. Hitung sampai 3. Kalau tidak pergi, kamu akan menyesal. Seluruh jalan ini milikku. Sekalipun kamu mati dipukul, terima saja. Di Jiangcheng, siapapun yang masuk restoran bintang 9-ku, aman. Mau lindungi dia? Mari kita lihat kemampuanmu. Beranti. Siapa berani sentuh pria saya? Jadi dia prianya Nona Huo. Saya permisi. Nona Huo, kamu dan dia? Ada masalah? Tadi berani galak ke pacarku? Coba galak lagi. Pekar? Dia. Pekar? Dia? Pyukin, kapan kita jadi seperti itu? Siapa yang kusukai? Itu pacar. Huiwer. APA kurangku sampai kau pilih si fikandang ini? Dia kuat. Aku sangat suka. Huiwer. Ayahku akan ambil alih perusahaanmu. Baik-baiklah padaku. Tuan Su itu ayahmu? Benar. Takut? Kalau takut, cepat berlutut. Dia tampaknya belum tahu nasib ayahnya. Tapi sebentar lagi akan tahu. Berhenti sok jago. Cepat berlutut atau kau akan menyesal. Huo Yuer, tunduk padaku sekarang. Ayahku akan kasih sisa-sisa. Lalu berapa sisa yang akan dia berikan? Tergantung seberapa baik kau membuatku senang. Berani kau pukul aku. Aku akan telepon ayahku. Aimyo, panggil kakekmu juga tidak akan berguna. Ayah, aku dipukul di restoran bintang 9. Cepat ke sini. Meunier dit quand? Qu'au Berani Manjaricu? Mimpi. Siapa berani sentuh anakku? Kalian? Siapa berani sentuh anakku? Kalian cari mati? Ayah, akhirnya datang. Aku dipukuli, belain aku. Siapa pelakunya? Segera berlutut, atau kau akan menyesal. Aku. Dan aku.
Ayah mereka. Grasi perusahaan Huo Yuer. Patahkan kaki kurir ini. Tuan Su, Buruan Crescenya. Patahkan kakiku sekarang. Ini salah paham. Semua salah paham. Ayah, salah paham apa? Dia mukul aku. Dasar bebal. Kau tahu akibat perbuatanmu? Ayah, kenapa takut Huo Yuer? Bukannya kita mau grasinya? Bodoh. Tuan Hayang tamu kehormatan pasukan naga. Apa? Dia yang goda pasukan naga? Mustahil. Hajar dia sampai Tuan Hayang puas. Kakap, pergi dari sini. Ganggu pemandangan. Baik. Kita pergi. Sampai jumpa. Ngomong-ngomong, Sia Openg, sedang APA di sini? Sebentar lagi kuliah. Aku kerja paruh waktu dekat kampus. Tak kusangka mengalami kejadian ini. Kalau ada masalah, langsung laporkan ke manajermu. Halo. Kak Hayang, kondisi ibuku memburuk, cepat ke rumah sakit. Jangan panik. Aku segera ke sana. Kondisi pasien sudah tertunda terlalu lama. Dengan keahlian medis saya khawatir tidak bisa menyembuhkannya. Sebaiknya bawa pulang. Mungkin masih ada kesempatan untuk membaik di rumah. Dr. Liu, tolong selamatkan ibuku. Nak, pulanglah kita. Ini semua salahku, Bu. Andai dulu tak berbuat kesalahan hingga habiskan uang, ibu takkan telantar pengobatan. Ibu tak menyalahkanmu, Nak. Ibu. Yang penting kamu dan Yao Yao baik-baik saja, ibu sudah tenang. Ayo kita pergi, Nak. Ibu. Kak, ayo kita bawa ibu pulang. Aku punya ide lain. Mungkin bisa menyembuhkan ibumu. Ini pil Angong Niu Huang turunan keluarganya. Seharusnya manjur. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Kembalikan obatnya. Ini pil Angong Niu Huang 200 tahun lalu. Efeknya terlalu kuat. Tubuhnya takkan kuat. Lihat sendiri. Ada pilihan lain selain obat ini? Jika tetap dipakai, beri 2 dosis. Jika tidak, minggir. Aku harus turun tangan lagi. Turun tangan? Lihat sendiri. Ada yang salah dengan tante? Ini ilusi. Tubuhnya kena guncangan keras efek obat. Obatnya manjur, tapi jangan lupa kondisi tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini mustahil. Biu, bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak mungkin. Dr. Xiao, ada apa dengan ibu saya? Kenapa ini terjadi? Tadi kondisinya sudah membaik. Sudah kubilang pasti ada masalah. Minggir. Berani sekali. Kamu berani melakukan akupunktur tanpa izin. Diam dan perhatikan baik-baik. Luar biasa. Wajah tante memerah. Dia benar-benar sudah aman. Kak Hayang, terima kasih. Kak Hayang, terima kasih sudah menyelamatkan ibu saya. Sama-sama. Dulu saat belajar kedokteran, guru saya Master Li pernah berkata, lebih baik obat di rak berdebu daripada melihat penderitaan di dunia. Semua dokter Xiao bisa mengingat hal ini. Jadi kemampuan akupunkturmu juga diajarkan master itu? Benar. Teknik akupunktur Huayang ini, keahlian khusus Master Li. Baik, tante perlu istirahat 2 minggu lalu bisa pulang. Nanti urus administrasinya. Dr. Xiao, terima kasih atas bantuannya. Tuan Hayang, bisa keluar sebentar? Ada yang mau kubicarakan. Tidak bisa dibicarakan di sini? Ini tidak nyaman. Masalah pribadi. Masalah pribadi apa? Keluar dulu. Tunggu, kita bicara baik-baik. Apa yang kau mau? Ada hal yang ingin kulakukan. Apa itu? Kalau begini,
Aku panggil orang. Nanti aku malu kalau kau panggil orang. Mendekatlah. Tidak, ini tidak sopan. Sama sekali tidak. Kenapa? Apa aku tak cukup baik? Tak pantas mendapatkannya? Kau hebat, tapi bukan di sini. Tempatnya tidak tepat. Takipie. Aku hanya ingin berguru padamu, Guru Termasembaku. Aku ingin belajar akupunktur huayang darimu. Oh, segini hebohnya cuma mau minta berguru? Memangnya kau kira apa? Aku kira. Sudahlah. Baik, kubolehkan. Bangunlah. Hei bajingan. Lepaskan Keyun. Keyun. Apa si bajingan ini berani mengganggumu? Apa yang kau lakukan? Dr. Liu, dia guru-guru. Kau baik-baik saja? Guru. Ini salah paham. Dr. Xiao hanya mau berguru padaku. Belajar darimu? Hah? Kau mau menipu hantu dengan bakar kertas kuburan? Apa yang bisa kau ajarkan ke Keyun? Kurasa kau cuma mau memanfaatkannya. Dr. Liu, jaga mulutmu. Kalau guru mau memanfaatkanku, mana mungkin ku belain dia? Benar. Keyun, aku sudah ngejarmu lama, tapi kau tak pernah terima. Aku tahu kau bukan orang yang mudah menyerah. Pasti dia menipumu. Percaya? Aku panggil satpam, usir dia sekarang. Satpam. Ada mesum di sini. Siapa yang berani berbuat kacau di rumah sakit? Dia. Dia mengganggu dan menipu Dr. Xiao di sini. Bong, tuduhan palsu apa lagi yang kau buat dalam 3 detik? Cukup. Ikut kami untuk pemeriksaan. Ini salah paham. Saya yang meminta Master Hayang ke sini. Atas kemauan sendiri. Kau selalu bicara senaknya? Binatang. Kau punya hak apa? Mungkin karena pesonaku tak tertahankan. Kau dengar sendiri, Dr. Xiao bilang ini kemauannya. Jika Dr. Xiao bilang sukarela, ini urusan mereka. Dr. Liu, ayo pergi. Tidak. Pasti ada yang salah. Keyun hanya suka ilmu medis, tak mungkin tertarik padamu. Setengah benar. Justru karena keahlian medisku Dr. Xiao menghargaiku. Masalah? Omong kosong. Kau siapa? Di mana keahlian hebat MU itu? Saya lihat langsung, Hayang selamatkan Ibu Luming dengan akupunktur. Itu tak mungkin. Saya saja tak bisa sembuhkan ibunya. Bagaimana dia? Keyun, jangan tertipu dia. Coba kau periksa kamar Ibu Luming di ujung sana. Baru kau tahu. Tak perlu. Karena mustahil kau sembuhkan ibunya. Dr. Liu, kalian semua di sini? Tunggu, kau bisa berjalan? Ibu bilang sudah lama berbaring dan ingin jalan-jalan. Ini tak mungkin. Aku pasti berhalusinasi. Dr. Liu, saya mau pulang. Tubuh saya sudah sembuh total. Lihat. Ibu, pelan-pelan. Hati-hati. Bagaimana? Dr. Liu, tetap semangat kerja baiknya. Keyun. Dr. Liu, jangan ajak saya bicara. Takut master saya salah paham. Kau memaksaku. Akan kubalas. Halo, Tuan Muda Zhao? Ini Dr. Liu dari rumah sakit keluarga Zhao. Luming yang Tuan cari tadi sedang di rumah sakit ini bersama ibunya. Baik, baik, baik. Kenapa pukul saya? Luming, kabarnya Hayang sedang mencari buku kuno. Benar? Saya tidak paham maksudmu. Jangan kira aku tak tahu. Kau yang bakar toko Jiangshan dan curi buku itu? Dulu ku jebak sampai hartamu habis. Demi mencari giok naga surga peninggalan leluhur, tapi kau beri buku tak berguna. Ku buang ke toko Jiangshan. Kini Hayang juga cari buku itu. Kebetulan sekali. Saya tidak tahu lokasi bukunya. Salah orang. Kau suruh orang membuntuti saya? Ibumu masih di rumah sakit ini. Jika tak serahkan buku itu, kau tahu akibatnya. Kakak Qiansui, lihat siapa yang kubawa. Akhirnya kamu mau datang? Sejak terakhir berpisah, tak pernah kembalikan? Aku hanya sibuk dengan urusan. Sibuk Kirsten? Kurasa kau sudah punya cinta baru lupa yang lama. Mana mungkin aku cari cinta baru? Shifu, kamu belum ajari aku akupunktur huayang. Siapa dia? Dia. Cuma murid santai yang kuajari. Jangan serius. Kak, ini uang pinjaman kami dulu. Sekarang kami sudah lebih mampu.
Itu hal sepele. Yao, Hayang dan aku ada urusan. Kalian. Oke, kami mengerti. Shifu, kapan kamu akan ajari aku? Aku akan kuajari lain kali. Hayang, ada yang harus kukatakan. Aku akan pulang ke keluarga Liu. Pulang ke keluarga Liu? Kau selalu benci ke sana. Ayah kirim kabar. Keluarga Liu dihancurkan Zhao Group, hampir bangkrut. Zhao Group? Ada sejuta cara untuk melawan. Tenang saja. Jangan omong kosong. Aku cuma ingin bertemu. Cekat. Takut tak bisa bertemu lagi. Bagus dong. Jadi aku tak perlu bayar utang. Dasar bodoh. Kau tak paham maksudku? Hei, kau suka aku kan? Percuma bohong. Brengsek. Dasar brengsek. Tenang, aku tak akan biarkan siapapun membawamu. Siapa Berani, tu te campur urusant keluar Galiu? Ayah, kenapa ayah datang? Kalau tak datang, kau sudah kabur dengan bocah. Qian Sui, sebagai ayahmu, tak kusangka kau minta uang untuk pria begini. Ayah, hentikan omonganmu. Nak, dari sikapmu, pasti kau tahu status Kyongsu Kami? Aku tahu statusnya. Kalau begitu, apa kau ponta un Kyongsu Kami? Kau cuma kurir, tak selevel keluarga Liu. Mau membuatnya menderita seumur hidup? Jawab. Paman, cari nafkah dengan kerja keras itu tak salah. Bagaimana paman tahu aku tak layak bersamanya? Sudah kuperiksa latar belakang dan pendidikanmu. Semuanya. Kau tak layak un tuknya. Terugonggudia, kau akan kujadikan kakak. Ayah, kenapa bicara seperti ini? Pulang sekarang. Jangan pernah keluar dari keluarga Liu lagi. Paman, selama Qian Sui tak mau pulang, tak ada yang bisa bawa dia. Kau mengancamku? Cari mati. Hei semuanya. Sudah kubrinazia, tapi kotak donggar. Ini konsekuensi. Patahkan kaki. Ini Hayang. Pergi kau. Serang mereka. Dia pernah pukul kita habis-habisan. Oh, rupanya jago bela diri? Haha, berani sekali. Tapi Keberanian tak menyelesaikan masalah. Manggir. Ayah. Hayang, tangga di luar. Biar aku bicara baik-baik dengan ayah. Baik, jangan khawatir. Qian Sui, selama kau tak mau pergi, tak ada yang bisa bawa kau. Ayah, aku tak mau menikahi Zhao Batian. Dasar Beijinggan. Aku ingin hidup sederhana dan damai. Kumohon izinkan aku. Bawa dia pergi. Kak Hayang, mereka membawa kakak Qian Sui pergi. APA. Mereka bawa dia? Kingxiu. Kingxiu. Jangan ikut dia. Berani-beraninya halangi mobilku? Kau cari mati. Manggir. Katanya harimau tak makan anak sendiri. Tapi kau tiga dorong anakmu ke jurang API. Jurang API? Zhao Batian ribuan kali lebih baik darimu. Kau bahkan tak layak dibandingkan. Qian Sui sudah memutuskan ikut aku. Pergi sana. Kingxiu. Kingxiu. Jean Gambu Antonaga. Kodan Kyongsu tak mankin. Lagipula. Kokuma au Randang. Manggir. Atau kutabrak pakai mobil. Sekalapan kau tabrak, aku takkan bayarkan kau bawa Qian Sui. Silakan halangi kalau berani. Kingxiu. 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 Tabrak dia. Kak Hayang, kau sudah bangun. Dr. Xiao. Dr. Xiao, Kak Hayang sudah sadar. Shifu, akhirnya kau sadar. Akhirnya. Berapa lama aku terbaring? Lebih dari seminggu. Seminggu. Di mana Qian Sui? Ayahnya yang membawanya. Oh ya kak, Master Huo menelpon. Katanya sudah kumpulkan info tentang keluarga Zhao dan mau berdiskusi. Keluarga Zhao. Miracle lagi. Kau siapa? Siapa yang izinkan masuk? Saya diundang Huo Zhenhai. Kau siapa? Aku murid King Long, salah satu 4 utasan penjaga naga.
sekaligus calon menantu keluarga Huo. Nanti akan kusuruh Qinglong bicara langsung denganmu. Tidak apa, berbaring saja, berbaring. TN Haiyang, semua bisnis gelap keluarga Zhao sudah ketahuan. Bu Huo, bukankah saya calon menantu? Lalu orang ini ngapain di sini? Wahai kalian menentukan ini bukan tiam yuan dengan. Kau siapa? Siapa yang suruh datang? Keluar sekarang. Diam. Saya belum mati. Saya kepala keluarga Huo. Saya yang tentukan siapa boleh masuk. Tuan Huo. Minggir. Cepat panggil dokter. Sipat Shanghai. Dokter, tolong selamatkan suamiku. Bu Huo, penyakit Tuan Huo tak bisa saya obati. Segera cari dokter Xiao Qiyun. Jika tunggu Xiao Qiyun, Huo Shanghai sudah jadi foto di dinding. Biar saya coba. Anak muda, jangan ngawur. Di seluruh Jiangcheng, hanya dokter Xiao yang bisa selamatkan Tuan Huo. Benarkah? Tahukah kau bahwa aku adalah guru Xiao Qiyun? Bu Huo, kenapa tidak usir orang sombong ini? Mau disimpan sampai tahun baru? Seseorang, usir orang ini sekarang. Sekarang orang sembarangan pun mau masuk keluarga Huo. Anak muda, mau apa? Jika berani halangi lagi, siap-siap kena rudal dariku. Ini semua salahmu. Kalau kau tidak usik-usik, Shanghai takkan begini. Anak muda, kau sedang cari maut hari. Kayaknya hari ini kamu cari mati. Ya? Apa begini cara Qinglong si bocah ngajarin kalian? Beraninya kau lancang ke Tuan Qinglong. Qinglong sendiri bakal membungkuk hormat ke gue. Kamu berani mukul aku? Sungguh pemberontak. Minggir atau gue pukul juga. Bocah, kalau masih macam-macam, gue berhenti obatin dia. Kalau Tuan Huo kenapa-napa, lihat saja konsekuensinya. Kalau gitu ngapain masih di sini? Cuma ganggu saja. Kalau mereka tidak halangi, mana perlu gue minta tolongmu? Dokter, cepat selamatkan suamiku. Aku takut dia tak bertahan sampai dokter Xiao datang. Awalnya ada 10% kesempatan stabilkan Tuan Huo. Tapi setelah dihina dia, cari saja orang lain. Jangan pergi, dokter. Siapa yang akan selamatkan suamiku? Tadi dia kan sok bisa? Tanya saja padanya. Gue cabut. Dia cuma tukang obat. Mana bisa saingi Pak Dokter? Aku usir dia sekarang. Tuan Huo. Bocah, berani tusuk jarum itu? Hari ini jadi hari terakhirmu. Diam. Napasnya cepat karena panas dalam. Harus dikeluarkan darahnya. Hembun, tangkap dia. Cepat. Beraninya seperti macan. Hari ini kau akan jadi kanto. Semuanya, berhenti. Kalian semua mau melakukan apa? Yuer, binatang ini, dia membunuh ayahmu. Dokter Xiao, cepat periksa. Anak itu pura-pura bisa pengobatan dan menyuntik Master Huo. Kondisinya kritis sekarang. Omong kosong apa ini? Kalau bukan suntikan Haiyang yang melancarkan energi dan darah Master Huo, mungkin sudah terlambat. Mustahil. Dia cuma kurir. Mana mungkin bisa pengobatan? Benar. Dokter Xiao, tak perlu lagi membelanya. Aku tidak membelanya. Dia adalah guruku. Untuk kondisi Master Huo, hanya guruku yang bisa menyelamatkannya. Apa dia benar gurumu? Nanti juga tahu kalau Huo Shanghai sudah sadar. Master Huo. Kalian tahu siapa dia? Tamu kehormatan Dragon Guard, penyelamatku. Kalian keterlaluan. Dia tamu kehormatan Dragon Guard yang disebut Master Qinglong? Aku buta, sampai berani macam-macam. Terutama kamu, picik sekali. Akan kusuruh Qinglong menghukummu. Master Huo, kami tak tahu dia tamu pentingmu. Jadi, pergi. Kalian berdua, keluar dari keluarga Huo. Kami segera pergi. Segera. Tuan Haiyang, kesehatanku menurun. Ayah? Tapi aku punya satu permintaan. Kumohon kabulkan. Dengan itu, takkan ada penyesalan. Silakan katakan. Tuan Haiyang, kumohon nikahi putriku. Tuan Haiyang, kesehatan saya makin memburuk. Andai bisa kuserahkan gadis ini padamu, hasrat hatiku akan terpenuhi. Ayah, bicara apa ini?
Sekarang kan era cinta bebas. Siapa lagi yang pakai sistem penitipan? Betul, Tuan Tua, kepala sudah keruh. Pilih binatang ini daripada murid berbakat Qinglong. Apa kelebihannya? Diam. Karena kau keluarga jadi berantakan. Masih berani bicara? Keluar sekarang. Kau, Tuan Huo, sebenarnya hati saya sudah ada yang menempati. Pria yang ngejar saya antre sampai Prancis. Saya butuh kamu? Oh, jika itu perasaan Nona Huo, baiklah. Tuan, lebih baik diam saja. Tampaknya takdir anakku memang begini. Sudahlah. Pria kaku bot. Kalian lanjutkan. Saya ke perusahaan dulu. Yang Mulia, semua bukti kejahatan keluarga Zhao sudah terkumpul. Tinggal perintah Anda. Suke. Ini semua bukti kejahatan keluarga Zhao. Sudah kami kategorikan dengan rapi. Binatang ini tidak layak jadi manusia. Aku akan musnahkan seluruh marga mereka. Hello? Baik, mengerti. Tuan Haiyang, mata-mata penjaga naga melaporkan artefak istana surgawi akan dilelang. APA, Juke, ikut saya. Kita harus dapatkan artefak itu kali ini. Zhukue, kamu sudah siapkan uang berapa? Artefak istana surgawi tidak boleh lolos lagi. Aku tidak punya uang. Lalu buat apa kelelang kalau tak punya uang? Duduklah dulu. Nanti siapa yang menang, akan kurebutkan untukmu. Ya ampun. Cara ini tidak bisa. Kamu harus ganti cara lain. Ayan, aku t'as eu quoi akan datang. Zhao Batian, mau jegal-jegalan lagi? Kurir kok berani datang ke lelang yang mewah begini? Zhao Batian, jangan kasar. Khazar. Kalian datang tanpa uang. Bisa jadi mau merampok. Lihat. Seorang kurir berani ikut lelang. Apa maksudnya ini? Apa? Berani merampok di siang bolong? Sekarang banyak orang tak tahu malu. Zhao Batian, yau fitnah. Minta berlutut saja. Kalau aku senang, boleh kupinjami. Tak perlu. Kami punya uang. Uang? Kurir mau ikut lelang? Jangan ngaco. Antique Jiangshangku bernilai 10 miliar. Cukup untuk ikut lelang? Grup Huo bernilai 10 miliar. Mazie Curant. Kalian berdua gila? Kemana-mana ada kalian. Zhao Batian, kalau ada trik lagi, maju saja. Eba. Siapa sangka kalian berdua mempertaruhkan segalanya untuk si pecundang ini? Tapi hari ini kalian semua akan kecewa. Kecewa? Maksudmu apa? Wang Biao. Bersihkan tempat ini. Pergi. Semua pergi dari sini. Cepat. Buruan. Semua pergi minggir. Cepatan pergi. Tak kau lihat? Anak buahku sudah menunggu dari tadi. Yakin mereka bisa menghentikan kami? Aku tahu tidak bisa. Tapi tahukah kalian kitab kuno itu milik siapa? Kitab itu sudah disimpan di Antique Jiangshan tanpa catatan resmi. Kitab itu milik saudaramu Luming. Haiyang Malang, dikibuli saudara sendiri. Maksudmu artefak istana surgawi itu dibawa Luming untuk lelang? Benar. Cepat hubungi Luming. Batalkan lelangnya. Aku mau beli langsung darinya. Tak perlu telepon. Lihat, ada padaku. Haiyang, tak menyangka ya, saudaramu lebih memilih memberikannya padaku. Sakit bukan? Dikianati saudara yang kau bela mati-matian. Memelukin. Pasti kau pakai cara licik. Luming takkan mau bantu penjahat sepertimu. Pintar. Kuhajar dia sampai babak belur sampai menyerahkan kitabnya. Serahkan giok naga surgawi. Atau kubakar. Haiyang, jika tak serahkan giok naga surgawi, kau hanya akan dapat abu. Zhao Batian, ini tak lebih dari perampokan. Merampok juga keahlian. Orang miskin pantas dirampokku. Zhao Batian, serahkan artefak istana surgawi sekarang. Mungkin masih kuperhatikan reformasi keluarga Zhao. Siapa kau beri kesempatan ke keluarga Zhao setelah dapat giok naga surgawi? Pasukan naga jadi milik keluarga Zhao. Membunuhmu akan lebih mudah dari mematikan kutu. Kau pikir pasukan nggak mau dengar perintahmu? Bodoh?
Jika tak serahkan giok naga surgawi dalam 3 detik, Kurobek itu mau giok? Kuasai pasukan naga? Mimpi. Berani sekali kau. Jika kau sobek lagi, pasukan naga akan habisi seluruh keluarga Zhao sampai habis. Mengancam aku? Apa akibatnya jika kurobek? Cari mati. Bayar aku yang Yurusi orang Makamaini. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Haiyang, kau pikir bisa kendalikan aku? Lihat siapa ini. Haiyang, jangan dengarkan dia. Jangan berkompromi dengan bajingan ini. Lepaskan aku. ITU Kingxiu. Zhao Batian bajingan. Kau tiga menjadikan wanita sebagai alat tawar. Asal bisa sukses, Zhao Batian rela mengorbankan segalanya. Zhao Batian. Bahkan nyawa Liu Qiansui. Kau sentuh rambut Qiansui, aku jamin kau akan menyesal seumur hidup. Haiyang, le Pascan. Atau anak buahku akan bertindak pada Liu Qiansui. Rupanya kau memang cinta Liu Qiansui. Kakak, lepaskan Qiansu sekarang. Mimpi. Dia tunanganku, mana mungkin ku bebaskan. Kau tak layak menikahinya. Dragon Guard bisa selamatkan Liu Qiansui. Zhao Batian, pikirkan tindakanmu. Omong kosong. Setelah nikah, ku buang dia ke tempat rahasia. Mau cari di mana? Kalau begitu, ku hancurkan kau sekarang juga. Katakan Sirat, APA Agar Qianshua Dababaskan. Wang Biao, Berikan Andongon Kuayang. Haiyang, aku akan nikahi Liu Qiansui. Bawa giok naga surgawi sebagai tebusan. Atau setelah nikah, ku buat hidupnya sengsara. Ko orang ronda en tapi beraniement Jarno Nagaya. Memalukan. Pergi sana. Haiyang, kau biarkan Qiansui nikahi bajingan ini? Apa ada pilihan lain? Kakak Haiyang, kami masih di sini. Luming, kenapa kau jadi kaki tangan Zhao Batian? Sungguh memalukan. Haiyang sudah obati ibumu dan kumpulkan dana untukmu. Dasar tak tahu balas budi. Kak Haiyang, aku yang salah. Pukul atau marahi aku terserah. Ini bukan salahmu. Kau dipaksa, Zhao Batian. Aku paham. Tidak, aku yang bikin Qiansui diculik. Ini kesalahanku. Ini ada hubungannya dengan Liu Qiansui? Kita sedang bahas jual artifak Istana Surga ke Zhao Batian. Aku ingin pukul kau sampai mati. Zhukue, di bawah paksaan Zhao Batian, siapa bisa melawan? Lagi pula Luming punya masalah sendiri. Hei, tunggu. Apa yang kau bicarakan? Aku tak jual artifak Istana Surga ke Zhao Batian. APA. Jangan fitnah aku. Maksudmu apa? Bukunya aku yang kasih ke Zhao Batian. APA. Kubunuku. Dengar penjelasanku. Aku hanya beri 1 salinan. Jadi kau punya lebih? Wah, banyak sekali. Bagaimana kau dapat semua ini? Bukankah terjadi kebakaran di Antikwe Jiangshan hari itu? Aku ambil salinan Heavenly Palace Artifact Forging dan bawa pulang. Kusalin puluhan eksemplar untuk dapat uang. Siapa sangka Zhao Batian tahu? Dia memaksa minta 1 salinan. Kakak Haiyang, jangan cari. Tulisan di sini sudah kabur. Tidak, aku bisa membacanya. Zhuke, Sejara Surat Master Hua Jerakan Pasukan Naga, Kapang Tempat Pernikahan. Aku akan menyelamatkan Qiansui dulu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kumpulkan semua orang bantu, ayant kalakan Zhao Batian. Baik, ayo berangkat. Ayo pergi. Mari kita sambat mempelai wanita masak. Liu Qiansui. Semua tamu sudah datang. Mengapa kau masih berlambat? Kau sungguh tak mau menikahiku? Apakah aku tak lebih baik dari Haiyang si kurir itu? Kau tak sebaik dia. Aku tak mau menikahimu. Dangar. Jika kau tak lanjutkan pesta ini, keluarga Zhao akan hancurkan keluarga. Aku sendiri yang akan membunuhmu dan ayahmu.
Batian, mulai hari ini Qian Sui kami serahkan padamu. Paman Liu, tenang saja. Aku akan baik pada Qian Sui. Masih panggil paman? Mulai sekarang panggil ayah. Qian Shui, aku... Haiyang. Qian Su, jangan takut. Aku di sini. Sudah kubilang, takkan ada yang bisa memaksamu. Tuan Liu, bukannya sudah urus dia? Kenapa dia bisa datang lagi? Dasar manusia lengket. Susah dilepas. Tenang, Besan. Aku yang akan usir dia. Biarkan saja. Anak muda, aku tahu tujuanmu hari ini. Kalian berasal dari latar berbeda. Tak mungkin bersatu. Lihat anakku, muda sukses dan tampan. Kebandingkan Albert. Apa anakmu itu penjahat? Tentu aku tak bisa menandinginya. Kurang ajar. Berani beraninya, kau menghina anakku. Hari pernikahannya, jangan ada keributan. Pergi sekarang juga. Kartu ini ada 2 juta. Ambil uangnya dan pergi. HMPH, ada hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Ayo pergi. Haha, kau memang budak cinta. Tukarkan gantian naga surgawi untuknya. Haiyang. Kau punya gantian naga surgawi? Kenapa tak bilang dari dulu? Tenang Paman Liu. Gantian naga surgawi akan jadi milikku. Gantian J tetapku, orangnya juga kubawa pergi. Mau menang gratis? Kau cari mati. Siapa yang berani sentuh Haiyang, berarti musuh grup. Dan juga antikue Jiangshan milikku. Dan aku, antik Jiangshan. Siapa sangka kau punya bala bancuan. Tapi mereka tak berguna. Bisa diandalkan atau tidak, kita lihat saja nanti. Nyonya Qin, demi kurir berani lawan keluarga Zhao? Kalian ingin mati? Tuan Zhao, antikue Jiangshan akan lindungi Haiyang sampai kapanpun. Grup Huo akan selalu dukung Haiyang. Tanpa jebakan, mana mungkin aku biarkan kalian masuk? Anak buah. Cepat, pergi, aku bicara padamu. Cepat. Kau pikir keluarga Zhao hanya hiasan? Haiyang, harus bagaimana sekarang? Jangan khawatir, biarkan waktu yang menjawab. Zhongong pura-pura. Pasukanku lebih banyak. Masih ada trik lain? Saudara-saudara, serang. Dia, bisa kerahkan begitu banyak kurir? Ini mustahil. Zhao Batian, tadi bicara banyak pasukan? Cukup sekarang? Jangan sok. Aku masih punya trik. Kalian sudah kehabisan akal. Siapa bilang aku tak punya trik? Zhu Ke. Perintah dari penjaga naga. Penjaga naga, bubarkan grup Zhao dan Liu sekarang. Suzanzuk? Latar belakangnya apa? Aku salah pilih? Mustahil. 4 utusan tak mungkin dikerahkan. Ani pasti tipuan. Ayah, tenang. Kita punya Lord Baihu. Apa aku takut utusan Jukyu? Oh iya, kita masih punya Lord Baihu. Aku akan panggil dia sekarang. Tak perlu. Aku sudah di sini. Berhenti telepon. Aku sudah di sini. Tuan Baihu, akhirnya Anda datang. Mohon bela keluarga Zhao kami. Kurang ajar. Mundur, mundur. Keluarga Zhao dan Liu sudah bersalah berat. Berani-beraninya merayu aku. Utusan Baihu. Maksud Anda? Keluarga Zhao Liu selalu setia pada Anda. Haiyang penyelamat pengawal naga. Kalian berani ganggu dia berulang kali. Tidak mungkin. Dia cuma kurir. Mana mungkin jadi penyelamat pengawal naga? Tuan Haiyang. Ayah. Kami sudah siap. Perintah Anda, kami bubarkan keluarga Zhao Liu. Baik. Tuan Haiyang, tunggu. Menantu, Qian Sui segera kawin denganmu. Jangan bubarkan keluarga Liu. Aku salah. Sudah terlambat. Berdiri. Ya.
Tangkap semua. Hukum sesuai kesalahan mereka. Siap. Tidak mungkin. Kau cuma kurir. Mengapa jadi penyelamat pengawal naga? Karena aku putra mahkota Daki, pendiri pengawal naga. Dia benar-benar bego. Kau pilih Zhao Batian si cacing. Tinggalkan naga sejati. Aduh, aku menyesal. Maafkan aku. Hayak. Gila. Karena Liontin naga surgawi, aku tidak terima. Jangan mendekat. Aku bunuh Liu Qian. Bajingan kecil. Kau sentuh dia, hari ini juga kurobek kau jadi 2. Jangan bergerak. Aku tak akan segan lagi. Zhao Batian. Lepaskan Qian Sui sekarang. Mungkin kau masih bisa selamat. Cukup. Serahkan Liontin giok naga surgawi. Atau kuburkan mayat Liu Qian Sui. Haiyang, jangan. Kau hanya mau Liontin giok? Baik, ambil. Liontin giok naga surgawi akhirnya milikku. Keluarga Zhao akan tak tertandingi. Kenapa kau bodoh? Kenapa kau berikan Liontin itu? Liontin giok tak ada artinya dibanding dirimu. Lagi pula bisa kuambil kembali. Sudah dapat Liontin, tak perlu kalian hidup lagi. Matilah. Haiyang, kenapa kau taruhanku pukulan itu? Tak perlu alasan. Selama aku ada, takkan kubiarkan kau terluka. Dasar bodoh. Haiyang. Ayant, Ayant.